Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi teman-teman Supplier Indonesia. Kali ini pertemuan keempat kita coba diskusi mengenai pengadaan khususnya di manajemen risiko pengadaan di BUMN. Jadi ini memang topik yang baru dimasukkan oleh Peraturan Menteri Nomor 08 2019 sebagai hal yang wajib dilaksanakan di pengadaan BUMN. Jadi ketika kita bicara manajemen risiko, maka kita harus paham bahwa manajemen risiko itu merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, ya, atau good corporate governance pada BUMN. Hal mana sudah dinyatakan di dalam pasal 25 Peraturan Menteri BUMN nomor 1 tahun 2011 ya, tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN. Di pasal 25 ini disebutkan bahwa direksi itu dalam memutuskan kebijakan wajib melakukan pertimbangan terhadap risiko usaha. Jadi kalau kita bicara kebijakan, ya, kebijakan BUMN itu dapat dilihat dalam RKAP, ya, setiap tahun itu RKAP itu memuat rencana kerja dan anggaran. Rencana kerja itu di dalamnya ya adalah ada satu kebijakan, di mana kebijakan-kebijakan itu harus disetujui lebih dulu, baru program kerjanya bisa dilaksanakan. Jadi RKAP adalah ya salah satu yang harus dipertimbangkan risiko usahanya. Jadi mengacu ke pasal 25 ayat 1, yang harus dianalisa pertama kali risikonya adalah terkait dengan kebijakan dari direksi, ya. Yang kalau kita bicara rutin setiap tahun tertuang di dalam RKAP. RKAP sendiri ya di dalamnya dalam rencana kerja tersebut ada rencana kerja terkait dengan pengadaan. Nah, rencana kerja pengadaan ini yang kita kenal dengan istilah rencana umum pengadaan atau RUP. Lalu, direksi juga diminta untuk membangun dan melaksanakan program manajemen risiko. Jadi, harus ada unit khusus yang melaksanakan program manajemen risiko ini, ya. Di mana dalam peraturan menteri ini direksi diminta untuk membentuk unit kerja manajemen risiko atau menugaskan. Dan direksi juga harus menyampaikan profil manajemen risiko ini setiap tahun, ya. Ini isi dari pasal 25 Peraturan Menteri Nomor 1 2011. Jadi kewajiban menerapkan manajemen risiko di BUMN itu sudah ada sejak tahun 2011, ya. Nah, kalau kita bicara manajemen risiko, ya, sebenarnya manajemen risiko itu pertama kali diterapkan di perbankan, ya, di dunia perbankan pada tahun 1998, di mana waktu itu Basel System, ya, yang merupakan institusi organisasi perbankan di seluruh dunia, itu mengeluarkan Basel 1 yang isinya antara lain kewajiban menerapkan manajemen risiko kredit bagi perbankan di seluruh dunia. Indonesia sendiri juga menerapkan tahun 96 itu dengan mulai membentuk divisi manajemen risiko. Nah, kebetulan saya tahun 96 itu adalah gelombang pertama yang mendapat pendidikan manajemen risiko perbankan di Bank Nasional. Waktu itu saya kerja di Bank Nasional. Jadi dalam perkembangan bank ya melakukan perubahan-perubahan terus terhadap manajemen risikonya. Terakhir itu Basel itu mengeluarkan Basel 4 yang akan diterapkan tahun depan, tahun 2021. Jadi ada Basel 1, Basel 2, Basel 3 dan Basel 4. Kemudian di tahun 2004 ya, ketika itu Amerika dilanda oleh krisis kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di pasar modal. Ya, yang terkenal itu adalah kasus Enron Corporation. Jadi Enron ini melakukan perbuatan ya di mana dia melakukan manipulasi data kepada publik. Ya, mirip kasus Garuda tahun lalu ya. Jadi waktu itu Enron ini menyatakan bahwa mereka itu untung sekian juta US dollar ya kepada para pemegang sahamnya. Kemudian 3 bulan kemudian ya dia menyatakan laporan keuangannya itu salah dan sebenarnya mereka rugi. Nah, jadi Enron dalam 3 bulan mendapatkan
keuntungan dari kenaikan nilai sahamnya, ya, dan kemudian dia menyatakan rugi, ya. Jadi yang sebenarnya adalah dia itu rugi, bukan untung. Akibatnya Enron ini, ya, selain disuspend, dia punya apa, auditor, ya, itu juga disuspend, tidak boleh menjalankan kegiatan sebagai auditor. Nah, ini bertolak belakang dengan kasus Garuda. Ya, dalam kasus Enron itu direksinya mendapatkan tuntutan secara hukum, ya, sampai ke pengadilan bayar ganti rugi, bahkan ada yang ditahan. Nah, Garuda cukup bayar 100 juta saja. Ya, enak hidup di Indonesia, ya, melakukan perbuatan kriminal kemudian bisa melenggang dengan membayar jumlah denda yang kecil. Nah, kemudian di Indonesia si auditor juga dapat sanksi disuspend, tapi khusus bagi yang tanda tangan saja. Nah, kalau di luar negeri enggak, satu kantor, ya, itu dinyatakan tidak boleh beroperasi. Nah, itu salah satu contoh kasus di Amerika yang mana kemudian mengakibatkan Ikatan Ahli Akuntan Amerika itu berpikir kayaknya kita perlu menerapkan sistem manajemen risiko bagi seluruh perusahaan, ya, di Amerika. Karena itulah kemudian muncul, ya, Komite of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission ini mengeluarkan COSO system yang merupakan panduan untuk melaksanakan manajemen risiko di Amerika. COSO ini sebagian besar digunakan di banyak negara, karena COSO ini kalau diperbandingkan dengan ISO 31000, COSO jauh lebih lengkap, ya, dan dia adalah penelur pertama Enterprise Risk Management. Nah, langkah COSO ini diikuti tahun 2009 oleh ISO, ya, International Organization for Standardization yang di Inggris, ya. Dia mengeluarkan ISO 31000 tentang manajemen risiko. Jadi ISO 31000 dengan COSO ini serupa tapi tak sama, ya. Jadi dia mirip-mirip, ya. Tapi kalau kita perbandingkan, kalau saya pribadi saya lebih senang menggunakan COSO karena lebih detail, ya. Tapi karena di Indonesia kita rezimnya mengacu kepada ISO, maka kita menggunakan ISO 31000 untuk panduan manajemen risiko di Indonesia. Jadi di dalam manajemen risiko ini, ya, panduan yang akan kita perhatikan sebagai proses dan alat bantunya adalah bagaimana menetapkan konteks dari manajemen risiko itu sendiri, ya, bagaimana melakukan identifikasi risiko, bagaimana menilai, ya, bagaimana memperlakukan risiko ini, bagaimana melakukan monitoring dan review, dan bagaimana mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan, ya. Ini yang dilihat sebagai proses dan tool dari manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini dapat diterapkan di seluruh organisasi, kapan saja, serta fungsi proyek dan kegiatan. Nah, satu lagi fungsi manajemen risiko yang terbaru itu adalah manajemen risiko project, ya. Panduan dari manajemen risiko project, ya, kalau dalam prakteknya adalah mengacu kepada Project Management Body of Knowledge yang terakhir kali itu dirubah tahun 2017. Jadi masing-masing negara, ya, dan masing-masing organisasi punya cara sendiri untuk menerapkan manajemen risiko. Jadi silakan kita mau kemana arahnya. Tapi kalau kita menerapkan ISO 31000 kepada project, itu ibarat menggaruk di tempat yang tidak gatal, karena beda, ya, beda treatmentnya, beda penetapan konteksnya, beda untuk melakukan identifikasi, asesmen, dan treatment. Jadi manajemen project itu suatu bidang khusus, ya, yang merupakan leg spesialis dari manajemen risiko. Kalau umumnya ya ISO 31000 dan COSO. BESEL dan Project Management Body of Knowledge adalah leg spesialis dari manajemen risiko yang ada saat ini. Nah, ISO 31000 maupun COSO ini dia lebih melihat bagaimana, ya, manajemen risiko dari suatu badan usaha atau enterprise. Nah, ini yang diadopsi di BUMN, ya. Cuma adopsinya tetap tidak boleh lari dari ketentuan pasal 25 ayat Peraturan Menteri Nomor 1 2011 tadi. Karena bagaimanapun, ya, ini hanya merupakan tata cara atau alat kerja. Sedangkan aturan yang harus kita ikuti adalah aturan yang terkait dengan BUMN. Kita boleh saja merujuk ke ISO, tapi tetap
ada leg spesialis. Nah, di dalam pengadaan leg spesialis manajemen risiko itu diatur di dalam pengadaan berkelanjutan, ya ISO 20400 Sustainable Procurement. Itu yang menjadi standar manajemen risiko untuk pengadaan di berbagai perusahaan di belahan dunia. Yang sudah sukses menerapkan ISO 20400 itu antara lain Honda, Toyota, Microsoft, ya, dan IBM di Amerika. Itu sudah masuk kategori sukses. Artinya mereka bisa menerapkan manajemen risiko pengadaan itu sampai dengan posisi pengadaan berkelanjutan yang melihat lebih dalam kepada aspek-aspek tidak hanya bagaimana bicara sourcing impact-nya, ya, tapi juga melihat bagaimana aplikasi dari sourcing impact itu pada proyek atau kegiatan pengadaan di lingkungan mereka. Nah, pengertian dari ISO 30.000/2018 ya tentang manajemen risiko atau risiko itu adalah risiko merupakan efek ketidakpastian pada tujuan, ya. Jadi ini adalah dampak yang belum pasti terjadi terhadap tujuan. Kalau sudah terjadi namanya bukan risiko, tapi masalah, ya. Jadi risiko adalah masalah yang belum terjadi dalam bahasa umumnya. Efeknya adalah penyimpangan yang diharapkan itu bisa positif, bisa juga negatif. Ya. Tujuan dari manajemen risiko ini adalah ya kita melihat bagaimana aspek-aspek yang berbeda seperti keuangan, kesehatan, keselamatan, dan tujuan lingkungan dapat diterapkan pada tingkatan yang berbeda. Nah, risiko sering ditandai dengan mengacu pada kejadian atau konsekuensi potensial, ya, atau kombinasi dari keduanya. Risiko juga sering dinyatakan dalam bentuk kombinasi konsekuensi dari suatu peristiwa, termasuk perubahan keadaan dan kemungkinan terjadinya yang terkait. Nah, yang dimaksud dengan ketidakpastian dalam risiko ini adalah keadaan, bahkan sebagian, ya, bisa juga karena kekurangan informasi yang berkaitan dengan pemahaman, pengetahuan, peristiwa, konsekuensi, atau kemungkinannya. Nah, ini sedikit ilustrasi mengenai pengertian risiko dalam ISO 31000/2018. Jadi ISO 31000/2018 adalah revisi dari ISO 31000/2009 yang tadi sudah sempat saya sampaikan ke teman-teman. Ya, jadi ISO ini lebih melihat kepada bagaimana tujuan yang diharapkan dari suatu badan usaha itu bisa tercapai. Jadi dia lebih melihat kepada performan, ya. Kalau prosesnya sudah diatur di dalam ISO 31000/2009 tadi. Nah, manajemen risiko sendiri merupakan kegiatan yang terorganisasi, ya, yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi terkait risiko. Jadi harus ada kegiatan yang terkoordinasi, yang isinya mengarahkan dan mengendalikan risiko suatu organisasi. Jadi dalam kerangka berpikirnya, ya, kita melihat kumpulan komponen yang menyediakan fondasi dan tujuan pengaturan organisasi untuk merancang, menerapkan, memantau, meninjau, dan terus memperbaiki manajemen risiko di seluruh organisasi. Landasannya itu meliputi kebijakan, ya. Jadi bahkan ISO 31000 pun menyatakan landasan manajemen risiko itu meliputi kebijakan, tujuan, mandat, dan komitmen untuk mengelola risiko. Pengaturan organisasi itu mencakup rencana, hubungan, akuntabilitas, sumber daya, proses, dan aktivitas. Nah, kerangka manajemen risiko ini tertanam dalam seluruh kebijakan dan praktik strategis dari operasional perusahaan. Jadi, dari apa yang disampaikan oleh ISO 31000 ini, kita melihat bahwa kerangka manajemen risiko itu harus mulai diterapkan dalam seluruh kebijakan dan praktek strategis, ya. Sama dengan maksud dari pasal 25 ayat 1 dari Permen 1 2011 tadi, ya, bahwa kebijakan harus dilakukan analisis risiko usahanya. Nah, kebijakan di sini, ya, kebijakan manajemen risiko itu adalah pernyataan keseluruhan maksud dan arahan sebuah organisasi terkait dengan manajemen risiko. Bagaimana rencana manajemen risiko itu, ya? Jadi rencana manajemen risiko adalah suatu skema dalam kerangka kerja manajemen risiko yang menentukan pendekatan, komponen manajemen dan sumber daya yang harus diterapkan pada pengelolaan risiko. Ya,
Satu, komponen manajemen biasanya mencakup prosedur, praktik, penugasan, tanggung jawab, urutan, dan waktu kegiatan. Jadi dalam manajemen risiko, SOP juga perlu ada. Ya, kalau enggak, bagaimana Anda bisa menjalankan manajemen risiko kalau prosedurnya nggak punya. Nah, di dalam pengadaan, prosedur manajemen risiko itu cukup dibuatkan dalam satu bab khusus saja, karena kita tidak bicara manajemen risiko organisasi secara keseluruhan, melainkan hanya bicara manajemen risiko terkait dengan pengadaannya saja. Kemudian rencana pengelolaan risiko dapat diterapkan pada produk, proses, dan proyek tertentu dan sebagian atau keseluruhan organisasi. Nah, ini ya sedikit pemahaman mengenai manajemen risiko. Ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi sikap organisasi dan para pemangku kepentingan terkait risiko ini. Yang pertama itu adalah risk appetite, ya, yaitu keadaan di mana organisasi memilih untuk menerima, memantau, mempertahankan diri atau memaksimalkan diri melalui peluang yang ada, ya. Atau memaksimalkan diri melalui peluang yang ada. Kemudian risk tolerance, ya, yang merupakan tingkat jumlah atau volume risiko toleransi organisasi atau kehendak individu. Jadi ini sampai batas mana ya organisasi itu bisa memberikan toleransi terhadap suatu risiko apabila terjadi di organisasi tersebut. Dan faktor yang ketiga adalah risk threshold, yaitu mengacu pada langkah-langkah di sepanjang tingkat ketidakpastian atau tingkat dampak di mana pemangku kepentingan mungkin memiliki kepentingan tertentu. Jadi ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan ya dengan melihat sejauh mana ya kepentingan dari pemangku kepentingan. Nah, di BUMN pemangku kepentingan yang tertinggi itu adalah pemegang saham atau Kementerian BUMN, ya. Nah, dalam membangun konteks, jadi ini pengenalan sedikit mengenai manajemen risiko ya buat teman-teman. Dalam membangun konteks manajemen risiko, maka kita perlu menentukan parameter eksternal dan internalnya, ya, supaya saat mengelola risiko ini kita bisa menetapkan cakupan dan kriteria risiko, ya, untuk kebijakan manajemen risiko yang akan diterapkan. Konteks eksternal itu antara lain lingkungan budaya, sosial, politik, hukum, peraturan, keuangan, teknologi, ekonomi, alam, dan persaingan, baik internasional, nasional, regional, atau lokal. Kemudian pendorong atau tren utama yang berdampak pada tujuan organisasi dan hubungan dengan dan persepsi dan nilai pemangku kepentingan eksternal. Ya, jadi ini adalah konteks yang harus diperhatikan ketika kita membangun manajemen risiko di suatu organisasi. Kemudian konteks internal ini antara lain terkait dengan tata kelola, ya, atau GCG, struktur organisasi, peranan dan akuntabilitas masing-masing pihak, ya, kebijakan, tujuan, dan strategi yang ada untuk mencapainya, kemampuan yang dipahami dalam hal sumber daya dan pengetahuan, masuk dalamnya modal, waktu, orang, proses, sistem, dan teknologi. Sistem informasi, harus informasi dan proses pengambilan keputusan, baik formal maupun informal. Hubungan dengan dan persepsi dengan nilai pemegang kepentingan internal, budaya organisasi, standar, pedoman, dan model yang diadopsi, serta bentuk dan tingkat hubungan kontraktual. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membangun konteks. Nah, dalam melakukan asesmen risiko, kita harus memperhatikan 3 hal, yaitu bagaimana melakukan identifikasinya, menganalisis, dan mengevaluasi. Ya, identifikasi risiko ini melibatkan identifikasi sumber risiko, kejadian, sebab, dan akibat. Dapat juga melibatkan data historis, analisis teoritis, informasi dan pendapat ahli, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Analisis risiko ini adalah proses untuk memahami sifat risiko dan menentukan tingkat risikonya, memberikan dasar untuk evaluasi dan keputusan risiko tentang penanganan risiko, termasuk di dalamnya mencakup estimasi risiko. Ya, dalam evaluasi risiko kita membandingkan hasil analisis risiko tersebut dengan kriteria risiko untuk menentukan apakah risiko dan atau
besarnya dapat diterima atau dapat ditolerir ya. Baru hal ini bisa membantu dalam membuat keputusan tentang penanganan risiko atau risk treatment. Nah, dari sekilas mengenai manajemen risiko tadi, ada langkah penting yang teman-teman itu harus bisa menerapkannya di dalam praktek kerja maupun bisnis di Software Indonesia. Yang pertama itu adalah know your business. Jadi Anda tidak akan bisa melaksanakan atau menerapkan manajemen risiko kalau Anda tidak tahu bisnis Anda. Jadi kenali bisnis Anda. Ya. Bisnis Anda itu ya termasuk jenisnya, pesaingnya siapa, dan lain-lain yang terkait dengan bisnis. Jadi Anda harus mengenali bisnis Anda dulu. Ya. Kalau Anda orang marketing, Anda harus paham bisnis marketing itu kayak apa sih gitu. Ya. Setelah mengenali bisnis Anda sendiri, Anda harus memahami bisnis prosesnya, alur pekerjaan atau bisnisnya itu seperti apa, ya. Karena kalau Anda mengetahui bisnis Anda, maka Anda akan paham bagaimana kebijakan bisnis dibuat, ya. Kalau Anda memahami bisnis proses, maka Anda bisa melakukan manajemen risiko terhadap praktek bisnis Anda itu sendiri, ya. Jadi dari know your business, understand to business process, baru Anda bisa melihat detailnya seperti apa. Anda bisa melakukan penilaian terhadap hambatan, kelemahan, ancaman, ya, atau bisa membuat SWOT analisis di sini. Jadi ini langkah penting yang harus dipahami ketika kita ingin menerapkan manajemen risiko. Jadi susah bagi Anda untuk menerapkan manajemen risiko kalau Anda tidak tahu bisnis Anda seperti apa. Kalau Anda tidak paham bisnis proses Anda seperti apa. Begitu juga orang pengadaan. Orang pengadaan harus tahu bisnis pengadaan itu kayak apa. Ya. Apa yang mendasari pengadaan itu, aturan apa yang berlaku, apa yang harus Anda siapkan sebagai toolnya, ya. Setelah Anda paham semua aturan, semua kewajiban yang harus Anda penuhi, Anda harus paham bisnis prosesnya atau alur pengadaannya. Seperti apa alur pengadaan, ya. Dari situ baru Anda bisa membuatkan detailnya. Oh, ini masalahnya apa? Kelemahannya di mana, ancamannya di mana. Ini yang akan menjadi dasar bagi Anda ketika Anda mau diaudit. Anda dari awal sudah tahu, ini kelemahannya, karena itu kelemahannya harus tutupi dengan cara seperti ini. Ini hambatannya. Nah, ini langkah penting, ya, tiga langkah penting yang harus Anda pahami ketika Anda ingin menerapkan manajemen risiko, termasuk di pengadaan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya, silakan, monggo, sambil saya menarik nafas. Kalau tidak ada, silakan teman-teman. Nah, kalau ada silakan sebelum kita lanjut ke manajemen risiko pengadaannya. Jadi kalau bulan puasa ini memang agak tersengal-sengal ini ngobrolnya gitu. Ya. Kalau tidak kita lanjut ke manajemen risiko pengadaan. Ya. Jadi manajemen risiko pengadaan ini, ya. Jadi manajemen risiko pengadaan, kalau kita perhatikan ya, risiko pada pengadaan itu dapat terjadi di setiap tahapan. Artinya kalau kita bicara alur pengadaan, risiko itu dapat terjadi di setiap tahapan alur tersebut. Ya. Tapi ada yang berisiko tinggi, ada yang risikonya rendah, ya. Dan karena rendah, maka biasanya sanksinya juga hanya berupa sanksi administratif atau pengulangan, sehingga di situ dampak hukumnya belum kelihatan, ya. Jadi dapat terjadi pada semua jenis pengadaan. Ya, dari beberapa, kalau minggu lalu kita bicara kerajul matrik, kita bisa lihat jenis-jenis pengadaan BUMN itu seperti apa. Nah, risiko itu dapat terjadi di semua jenis pengadaan. Pengadaan yang paling memiliki risiko tertinggi itu ada di proses pengadaan penunjukan langsung, ya. Karena penunjukan langsung itu sering mengabaikan value for money dari pengadaan. Karena sering mengabaikan value for money, akibatnya risikonya sering muncul tanpa terkendali. Jadi risiko pada pengadaan itu dapat terjadi pada semua jenis pengadaan. Risiko pengadaan itu juga berbeda satu dengan yang lain. Kita bisa bikinkan tabelnya, tapi tetap dalam prakteknya itu berbeda satu dengan yang lain. Ya. Cuma ada risiko-risiko yang dari awal sudah bisa dimitigasi
dengan cara mematuhi semua SOP yang ada atau yang berlaku. Nah, dampak dari risiko pengadaan itu adalah berupa kegagalan dari pengadaan itu sendiri, ya. Ada dampak finansial, ada dampak terhadap timeline dan ada juga terhadap hukum. Nanti kita akan bahas satu-satu, ya. Kemudian risiko pada pengadaan ini tidak dapat kita abaikan begitu saja, ya. Karena kalau diabaikan, risiko ini bisa menjadi risiko yang terus-menerus terjadi. Masa risikonya berulang tahun, kan lucu ya. Yang berulang tahun itu harusnya orang, bukan risiko gitu. Kalau setiap tahun itu risiko selalu ada, berarti terjadi kegagalan dalam penanganan risiko tersebut. Nah, ini yang kita perhatikan dalam pengadaan. Manajemen risiko pengadaan itu perlu untuk ya memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang jasa selama proses pengadaan. Jadi kepatuhan adalah hal pertama yang perlu ya dilakukan atau dipastikan ya. Karena itu manajemen risiko pengadaan perlu untuk diperkuat ya supaya insan pengadaan itu adalah orang-orang yang berada di bagian pengadaan atau di DMF ya dan teman-teman yang menjadi pengguna barang jasa atau user ya yang mengajukan permohonan yaitu semuanya adalah insan pengadaan. Kemudian mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau ekonomi biaya tinggi. Ya, manajemen risiko bisa menyebabkan Anda mengurangi kerugian atau ekonomi biaya tinggi. Karena dengan manajemen risiko yang baik, maka pengadaan bisa berjalan dengan proses yang efisien, hasil yang efektif, dan ekonomis. Artinya uang yang keluar menjadi bisa ditekan. Ya. Kemudian meningkatkan kemungkinan pemenuhan kebutuhan yang tepat waktu. Nah, ini juga salah satu yang perlu dalam pengadaan. Ya, pemenuhan kebutuhan tepat waktu itu penting. Karena kalau pemenuhan kebutuhannya tidak tepat waktu, pengguna barang jasa ya tidak bisa melaksanakan program kerjanya. Ya. Kemudian meningkatkan hasil pengadaan yang strategis, melindungi kredibilitas dan reputasi, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi aset dan SDM, meningkatkan kualitas dan efektivitas pengambilan keputusan, ya, mengurangi kemungkinan terjadinya tuntutan litigasi, meningkatkan kemampuan pengendalian terhadap efek ketidakpastian tadi, memudahkan estimasi biaya yang lebih tepat dan realistis, sehingga kemudian Anda dapat mereduksi dampak risiko yang mungkin terjadi. Itulah perlunya manajemen risiko untuk pengadaan. Penerapan pola risiko sangat tergantung dari jenis ya dan lokasi kemungkinan terjadinya risiko. Sifat, nilai, dan kompleksitas dari barang jasa yang menjadi objek pengadaan. Tingkat risiko dan dampak kerugian yang akan dihadapi. Nah, ini yang kita lihat dengan analisa biaya manfaat atau yang 2 minggu lalu kita kenal dengan istilah cost and benefit analysis. Pengelolaan risiko perlu dilakukan sejak awal. Jadi pengelolaan risiko itu harus dilakukan sejak awal, yaitu dimulai dari tahap awal pengadaan, yaitu pada perencanaan pengadaan atau RUP. Ya. Di RUP sudah harus dikelola risikonya. Pengelolaan pengadaan harus merancang khusus perencanaan pengelolaan risiko yang sesuai dengan kompleksitas pengadaan. Nah ini yang kemarin kita bicara bahwa ada pengadaan yang sifatnya substansial, ya, signifikan. Nah, itu yang kita harus kelola risikonya, ya. Jadi Permen 08 2019 sudah memberikan kisi-kisi tentang pengelolaan risiko. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dalam bentuk SOP dan diterapkan, diimplementasikan dalam prakteknya nanti, ya, setelah SOP disetujui. Identifikasi dini risiko pada perencanaan pengadaan itu penting, ya, untuk memastikan kepatuhan atau menghindarkan risiko pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang jasa. Ya, ingat prinsip-prinsip pengadaan barang jasa waktu 4 minggu yang lalu atau waktu kita pertama kali ketemu, ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Nah, itulah yang harus dihindarkan risiko pelanggarannya dalam ya identifikasi risiko pada perencanaan pengadaan. Dan kemudian penting juga untuk menentukan cara penanganan yang tepat untuk tercapainya tujuan dari pengadaan. Nah, penilaian risiko perlu untuk mengidentifikasi risiko sebelum
selama dan sesudah kegiatan pengadaan. Ya, penting untuk mendokumentasikan risiko pengadaan tersebut. Ya, dan itu juga penting untuk mengkomunikasikannya dengan pemangku kepentingan. Sekaligus kita membuat mekanisme untuk bertindak atas umpan balik dari komunikasi tersebut. Ya. Kemudian baru kita lakukan identifikasi mitigasi dan penetapan biaya terkait. Nah, jadi dalam pengadaan tersebut, ya, kalau kita sudah bisa melakukan identifikasi risiko sampai ke mitigasi, kadang-kadang dalam melaksanakan mitigasi itu ada biaya-biaya yang diperlukan. Karena itu kita perlu menetapkan biaya terkait dengan mitigasi tersebut. Nah, dalam prakteknya, ya, kalau kita bicara aturan yang berlaku, maka aturan yang berlaku untuk manajemen risiko pengadaan dimulai dari pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN nomor 1 2011, yaitu rencana umum pengadaan. Ya, direksi wajib dalam membuat kebijakan wajib mempertimbangkan risiko usaha. Nah, rencana umum pengadaan adalah kebijakan di bidang pengadaan yang wajib dipertimbangkan risiko usahanya oleh direksi. Ya, dalam hal ini ya tool yang kita gunakan dalam menganalisa risiko rencana umum pengadaan ini adalah decision impact analysis yang sudah kita bahas dalam value for money 4 minggu yang lalu. Ya. Nah, decision impact analysis ini adalah aplikasi dari Permen 20, pasal 25 ayat 1 Permen 1 2011 yang di pengadaan bentuknya adalah RUP. Kemudian terkait dengan pengelolaan risiko di dalam aturan pasal 5J Permen nomor 8 2019, ya, itu ada dua yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah dalam tahap persiapan dan pemilihan, ya, ini harus dibuatkan risk registernya. Tetapi karena dalam persiapan dan pemilihan ini risikonya sangat rendah, ya. Kenapa sangat rendah? Kalau ada risiko yang terjadi dalam tahap persiapan dan pemilihan, maka risikonya itu adalah Anda harus mengulang kembali prosesnya. Ya. Jadi perhatikan, Anda harus mengulang kembali prosesnya. Ada sanggahan, prosesnya diulang. Ada dokumen yang salah, proses bisa diulang. Jadi risikonya rendah sekali. Dan risiko persiapan dan pemilihan ini dapat diantisipasi dengan mengikuti rule yang ada di dalam SOP pengadaan barang jasa SI. Jadi kalau rule-nya sudah dibuat, kita sebenarnya nggak perlu lagi bikin risk registernya, ya, karena risikonya sangat rendah dan tidak ada dampak yang signifikan dalam proses persiapan dan pemilihan ini. Dampak yang signifikan itu baru muncul ketika kita melaksanakan pengadaannya sendiri, artinya ketika kontrak sudah ditandatangani dengan penyedia barang jasa, di mana yang kita lihat di sini adalah termasuk outputnya, ya, ini yang memiliki risiko tinggi. Jadi risiko yang tinggi itu ada di RUP dan di output dari pengadaan. Nah, ini alur pengadaan barang jasa yang kemarin-kemarin kita sudah bicara. Nah, coba teman-teman perhatikan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan. Nah, perencanaan itu ya ada identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara pengadaan, jadwal anggaran. Ini yang menjadi RUP. Ya, RUP ini yang kemudian digabung menjadi bagian dari RKAP. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau Anda salah mengidentifikasi kebutuhan, salah menetapkan barang jasa dan cara pengadaan, jadwal anggaran, maka kebijakan atau perencanaan dalam bentuk RUP ini risikonya adalah dia tidak akan bisa tercapai tujuannya. Itu adalah risiko terbesar dari suatu pengadaan barang dan jasa. Makanya di sini kategorinya adalah high risk, ya. Dalam tahap persiapan, ya, nah ini ada beberapa proses yaitu penerbitan izin prinsip, PPBJ, spek teknis, APS, daftar kuantitas, rancangan kontrak, penetapan jaminan, penyesuaian harga. Ini adalah tugas-tugas yang disiapkan oleh pengguna barang jasa. Di sini ada risiko misalnya izin prinsipnya salah, PPJ salah, spek salah, APS salah. Tapi ini masih bisa ya ketika risiko ini terjadi, ini tinggal diulang pekerjaannya. Jadi tidak ada dampak karena belum bersentuhan dengan pihak ketiga. Ini masih pada posisi pengguna barang jasa atau user atau pemohon. Nah, kemudian dari persiapan yang dilakukan di sini masuk kepada tahap pemilihan.
Pemilihan yang pertama itu ada menggunakan metode pengadaan langsung. Ini risikonya boleh dikatakan sangat rendah. Karena Anda belanja langsung, kalau belanja langsung artinya apa? Anda nggak perlu KK, Anda nggak perlu APS. Yang perlu Anda siapkan apa? Daftar kuantitas saja. Rancangan kontrak juga nggak perlu. Karena di pengadaan langsung, ya kontraknya itu ya yang disebut dengan kontrak di sini adalah bisa dalam bentuk bukti pembelian, bukti pembayaran, atau kwitansi. Ya, jadi di sini risikonya sangat rendah. Makanya di pemerintahan pun dianjurkan untuk belanja dengan metode pengadaan langsung, terutama melalui e-purchasing ya. Karena di purchasing itu risiko pengadaannya sudah termitigasi semua. Risiko supply sudah jelas di situ berapa supply barang yang tersedia atau yang disediakan oleh penyedia. Nama penyedia jelas, harga jelas, ya kontak persen jelas, semua jelas di sini. Makanya di banyak negara e-purchasing merupakan salah satu cara ya untuk belanja yang minim risiko. Penunjukan langsung, seleksi terbatas ya umum. Secara proses ya berarti kita mengacu kepada aturan pengadaan barang jasanya atau SOP. Maka proses-proses di sini ya kalau terjadi kesalahan atau ada risiko, maka risikonya di sini adalah risiko terhadap prosedur. Nah, dampaknya adalah terjadi pengulangan pada proses pemilihan, sehingga risikonya kecil. Risiko yang tidak bisa diantisipasi di sini adalah risiko adanya hubungan non-muhrim antara pejabat pengadaan dengan vendor atau penyedia. Nah, itu sudah bicara kelakuan manusia. Jadi, kalau kita bicara risiko hukum pada pengadaan, risiko hukum pengadaan itu terjadi karena dua faktor. Satu, karena faktor pelanggaran terhadap aturan. Yang kedua, faktor pelanggaran etika. Ya. Kalau pelanggaran aturan, maka di posisinya ada di persiapan dan pemilihan ini. Risikonya rendah, karena ini cuma bicara pengulangan. Tapi risiko etika, nah ini yang berbahaya. Ini tidak ada dalam SOP. Ya. Tidak ada di dalam aturan pengadaan barang jasa. Ya, karena etika bicara kelakuan manusia. Kelakuan manusia tidak ada yang bisa melakukan pemantauan atau melakukan apa istilahnya mitigasi. Kita tidak bisa memitigasi kelakuan manusia. Hari ini depan kita dalam tender, dalam proses seleksi segala macam, dia terlihat seperti orang baik. Tahu-tahu di luar dia ketemu dengan vendor. Ya, apalagi kalau vendornya perempuan cantik. Ya, insan-insan pengadaan laki-laki pasti senang sekali bertemu dengan vendor-vendor yang cantik-cantik itu. Bukan begitu teman-teman? Kok pada senyum-senyum? Ya, nggak apa-apa kok, nggak dosa kok. Ya, kalau ketemu aja nggak dosa. Baru dosa kalau Anda sudah menyalahi etika yang berlaku dalam hal menerima gratifikasi. Nah, kemudian karena di sini risikonya rendah, kita lihat di sini pelaksanaan. Pelaksanaan dimulai dari penunjukan penyedia, tanda tangan kontrak, dan pengendalian kontrak. Pengendalian kontrak ini artinya kita melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dari kontrak itu sendiri, ya, sampai berakhir di serah terima. Kuncinya ada di sini, ya. Jangan pernah melakukan serah terima kalau kontraknya tidak dipenuhi dengan tepat. Apa yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kontrak atau pengawasan pengendalian kontrak? Satu, bicara spek. Spek tidak boleh berubah. Down tidak boleh, over boleh, down tidak boleh. Ya. Lalu apa lagi? Volume, kuantitas. Kuantitas tidak boleh kurang. Kalau lebih nggak apa-apa. Jadi di pengadaan konsepnya begitu. Kurang tidak boleh, lebih nggak apa-apa. Ya. Kalau kurang ini jadi masalah. Sehingga dalam serah terima, dua hal tersebut wajib Anda pastikan kebenarannya. Ya. Dan yang ketiga baru jangka waktu. Jangka waktu sebenarnya risikonya sangat rendah karena tinggal dipotong denda keterlambatan dari nilai kontrak. Nah, jadi ini yang risikonya sangat tinggi. Apabila ya speknya di bawah yang standar yang ditetapkan di dalam kontrak, maka kalau Anda masih terima barangnya, Anda bisa ikut terlibat, turut bersama-sama ya merugikan keuangan PTSI. Kalau volumenya kurang, sama speknya terpenuhi, volume kurang, tetap Anda tidak boleh melakukan serah terima. Jadi serah terima kuncinya adalah tepat volume, tepat spesifikasi. Ya, terlambat nggak apa-apa, karena terlambat masih bisa dipotong
kedenda keterlambatan sesuai dengan nilai kontrak.